ada tambahan pengembalian atas inovasinya sebelum produk itu digantikan oleh produk lainnya. Artinya, ketika perusahaan mendapatkan perjanjian yang bagus dengan pihak yang diberikan lisensi, maka perusahaan akan cenderung untuk memberikan lisensi perusahaan lain untuk memproduksi barangnya, daripada membangun pabrik untuk berproduksi di negara asing atau tuan rumah. Poin yang selanjutnya adalah tentang pengaruh perusahaan multinasional terhadap negara asal dan negara tuan rumah. Perusahaan multinasional ini memberikan pengaruh negatif dan juga pengaruh positif. Pengaruh negatifnya terhadap negara asal antara lain: 1. Tenaga kerja di negara asal memiliki upah yang rendah karena alokasi modal difokuskan ke luar negeri. Yang kedua, penurunan permintaan akan faktor produksi yang diakibatkan oleh penurunan tingkat ekspor akibat dari perusahaan multinasional yang langsung memproduksi barang di negara tujuan atau negara asing. Pengaruh positifnya terhadap negara asal antara lain: mendapatkan pajak dari pendapatan perusahaan multinasional. Semakin tinggi pendapatan perusahaan multinasional, maka akan semakin tinggi pendapatan pajak yang didapatkan oleh pemerintah. Pengaruh perusahaan multinasional terhadap negara tuan rumah. Perusahaan multinasional memberikan pengaruh terhadap negara tuan rumah, antara lain perusahaan multinasional memperkenalkan teknologi dan teknik manajerial baru terhadap negara tuan rumah. Yang kedua, perusahaan multinasional melakukan pelatihan terhadap tenaga kerja yang ada di negara tuan rumah. Yang ketiga, perusahaan multinasional memberikan akses dan jaringan pasar yang luas bagi negara tuan rumah. Dari semua pengaruh di atas akan membuat sumber daya manusia di negara tuan rumah akan lebih produktif, yang kemudian akan meningkatkan pendapatan negara tuan rumah. Dapat disimpulkan bahwasanya motif atau alasan yang mendasari sebuah perusahaan menjadi perusahaan multinasional adalah peluang untuk mengeksplor keahlian khusus mereka melalui perluasan penjualan internasional. Sekian, terima kasih.